Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Kurniawati dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 1E dengan nomor induk mahasiswa 21083061153. Di sini saya akan menjelaskan buku resensi yang berjudul tentang Bimbingan Konseling Anak Berkebutuhan Khusus. Mengantarkan rasional yang memperjelaskan mengapa tidak semua ikhtiar mengembangkan potensi dan mengentaskan permasalahan pada anak bimbingan konseling. Tidak cukup dengan pendekatan instruksional pembelajaran di kelas, akan tetapi ada dimensi pengembangan potensi dan mengentaskan permasalahan pada anak bimbingan konseling yang memerlukan pendekatan bimbingan konseling seperti dimensi konsep diri, gaya bahasa, motivasi belajar. Semua itu memerlukan layanan psikologis pendidikan yang secara spesifik melalui layanan bimbingan konseling. Dalam bab 1 ini juga menceritakan sepintas pengalaman penulis dalam melaksanakan konseling kelompok bagi anak dengan high functioning autism. Konsep dasar bimbingan konseling menjelaskan konsep dasar bimbingan konseling ini meliputi pengertian, fungsi dan tujuan, prinsip dan ragam bimbingan konseling. Menjelaskan aturan regulasi terkait dengan penegasan profesi konselor, standar kompetensi konselor, pendidikan kompetensi konselor, dan menginformasikan gagasan tentang standar kompetensi konselor anak kebutuhan penulis sebagai sebuah gagasan pemikiran penulis. Menjelaskan analisis konsep bimbingan konseling komprehensif dan mengimplementasikan bimbingan konseling komprehensif pada anak berkebutuhan khusus sebagai sebuah pengembangan desain inovasi yang penulis tawarkan. Dalam bab ini dijelaskan tentang pengertian konseling kelompok, tujuan konseling kelompok, dan keterampilan yang harus dimiliki dalam melaksanakan konseling kelompok dan pendekatan behavioristik dalam melaksanakan konseling kelompok. Bab ini menyajikan pengalaman penulis dalam melaksanakan konseling kelompok untuk meningkatkan keterampilan sosial pada anak dengan high functioning autism di sekolah dasar inklusif. Untuk memberikan langkah-langkah konkret dijelaskan tentang kerangka umum pengembangan keterampilan sosial anak dengan high functioning autism dengan menggunakan konseling kelompok dan teknik bermain peran. Kerangka umum pengembangan keterampilan sosial anak dengan high functioning autism dengan menggunakan konseling kelompok dan teknik belajar peran. Konsep dasar tentang bermain peran dalam konseling kelompok, keterampilan sosial pada anak high functioning autism, indikator keterampilan sosial pada anak high functioning autism, faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan sosial pada anak high functioning autism, fungsi keterampilan sosial pada anak high functioning autism, teknik pengembangan keterampilan sosial pada anak high functioning autism. Pada bab terakhir ini disajikan rumusan tentang model rasional dan model implementatif konseling kelompok untuk mengembangkan keterampilan sosial pada anak high functioning autism di sekolah dasar inklusif. Mungkin cukup sekian referensi dari buku yang berjudul Bimbingan Konseling Anak Berkebutuhan Khusus. Dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.